Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 biologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik utama lipid dan salah satu fungsi membran sel yaitu transport aktif. Ini adalah anggota kami yang berisikan 5 orang dan perkenalkan, nama saya Erdik Ferdiandi sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Nur Faizah Herunisa Pramudia. Saya Rania Ayu Putri Zahrawani. Nama saya Kurnia Nurbaiti Zahro. Dan saya Salvama Putri Farahida. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Fungsi biologis utama lipid yaitu menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Kemudian adalah jenis-jenis lipid. Yang pertama adalah lemak. Lemak adalah molekul organik kompleks yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, lemak itu terdiri dari asam lemak jenuh dan tak jenuh. Kemudian gliserofosfolipid atau fosfolipid. Fosfolipid ini mirip seperti lemak, tetapi hanya memiliki 2 asam lemak dan memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Selanjutnya, steroid. Steroid ialah molekul kompleks yang larut lemak. Steroid yang paling banyak adalah sterol, yang merupakan sterol alkohol. Selanjutnya, sakarolipid. Sakarolipid ialah asam lemak yang terikat langsung dengan kerangka gula. Yang terakhir, gliserolipid atau trigliserida, yaitu komponen utama dari lemak penyimpanan pada sel. Nah, berikut ini merupakan beberapa struktur umum pada lipid. Struktur di bagian pertama adalah kolesterol dan asam oleat. Struktur bagian kedua adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Dan struktur yang terakhir adalah fosfolipid. Berikut ini adalah fungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Contohnya seperti kita sedang berpuasa dan kekurangan karbohidrat. Yang kedua, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal. Yang ketiga, vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak. Yang keempat, sebagai pelindung organ vital. Contohnya untuk pelindung tulang pada organ vital. Yang kelima, sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Dan yang terakhir, komponen pembentuk hormon pada fungsi endokrin. Fungsi endokrin itu sendiri adalah sebagai berikut, untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Oke, baik. Sekarang di aktif transport. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa transport aktif merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien konsentrasi melalui membran semi-permeabel. Yap. Tipe transport aktif. Tipe transport aktif memiliki 3, yaitu primer, sekunder, dan gradien elektrokimia. Yang pertama, tipe transport aktif primer.
memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Seperti yang kita ketahui, transport aktif primer dicontohkan pada keberadaan ion kalium dan natrium dalam membran. Kebanyakan sel memelihara konsentrasi kalium lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion natrium di luar sel lebih besar daripada di dalam sel. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, ion-ion natrium dan kalium harus selalu dipompa melawan gradiasi konsentrasi dengan energi dari hasil hidrolisis ATP. Selanjutnya, transport aktif sekunder merupakan transport pengangkutan gabungan, yaitu pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Transport aktif sekunder ini memerlukan transport yang tergantung pada potensial membran. Misalnya, pengangkutan asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus selalu bersama dengan pengangkutan ion-ion natrium. Pada transport ini juga melibatkan protein pembawa dan membutuhkan energi dari hasil hidrolisis ATP. Kedua jenis transport di atas yang saling berhubungan erat karena transport aktif primer akan menciptakan potensial membran dan ini memungkinkan terjadinya transport aktif sekunder. Selanjutnya, electrochemical gradient. Gradien elektrokimia muncul setiap kali ada perbedaan muatan. Muatan positif dan negatif suatu sel dipisahkan oleh membran, di mana bagian dalam sel memiliki muatan negatif ekstra daripada di luar. Dan selanjutnya. Protein transporter atau protein pengangkut. Ada 3, yaitu uniport, simport, dan antiport. Uniport secara sama atau biasanya disebut dengan protein memungkinkan pergerakan ion tunggal dalam satu arah. Misalnya protein pengikat kalsium terdapat dalam membran plasma dan Re pada sel-sel yang aktif mentransport ion kalsium dari daerah konsentrasi tinggi baik dari dalam maupun luar retikulum endoplasma. Protein yang simport, protein memungkinkan pergerakan 2 jenis ion dalam arah yang sama. Misalnya pengambilan asam amino dari usus halus ke sel-sel yang membatasinya, memerlukan pengikatan ion natrium dan asam amino secara bersamaan ke protein transporter yang sama. Antiport, protein memungkinkan pergerakan 2 ion pada arah yang berlawanan, satu ke luar dan yang lain ke dalam sel. Misalnya, banyak sel yang memiliki pompa natrium kalium yang menggerakkan natrium ke luar sel dan kalium ke dalam sel. Dan ini adalah gambarnya, bisa lihat di bawah. Itulah contoh dari protein transporter. Selanjutnya ada endositosis. Endositosis adalah proses masuknya molekul ke dalam sel dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan membentuk vesikula baru. Fungsi dari endositosis ini adalah dalam proses pertumbuhan sel. Di dalam endositosis ada yang namanya fagositosis. Fagositosis ini menangkap molekul atau zat padat ke dalam sel. Fagositosis ini disebut juga pemakanan seluler. Lalu ada piositosis. Piositosis ini hampir sama dengan fagositosis, tapi yang ditangkap adalah zat cair, sehingga disebut juga peminuman seluler. Dan yang terakhir ada reseptor mediated endositosis. Dalam proses endositosis ini, dia memerlukan reseptor untuk dapat berlangsung. Penerimaannya juga dengan sangat spesifik. Berikut adalah proses dari endositosis. Yang paling kiri adalah fagositosis. Contoh molekulnya adalah bakteri. Jadi ketika bakteri mendekati membran sel, dia akan menangkap bakteri lalu membungkusnya dan melepaskan diri. Selanjutnya dia akan memakan bakteri itu untuk pertumbuhan sel.
Begitu juga dengan pinositosis. Bedanya di pinositosis yang ditangkap adalah fluida atau zat cair, contohnya larutan obat. Dalam reseptor mediated endositosis, contoh objeknya adalah kolesterol. Baik, sekarang ke eksositosis. Eksositosis bisa diartikan X sebagai keluar dari sitas sama dengan sel, merupakan mekanisme transport molekul keluar dari sel dengan cara membentuk vesikula. Suatu sel akan membentuk vesikula apabila akan mengeluarkan suatu molekul. Eksositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul berukuran besar yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transport pasif. Nah, eksositosis dapat diartikan keluarnya zat dari dalam sel. Molekul yang dilepas digolongkan dalam: pertama, molekul yang terikat pada permukaan sel; kedua, molekul yang menjadi bagian dari matriks ekstrasel; ketiga, molekul yang di ekstrasel menjadi sinyal bagi sel lain. Vesikula yang terbentuk akan melingkupi molekul yang akan dikeluarkan. Vesikula bersama molekul yang dilengkupinya tersebut akan bergerak menuju membran sel. Setelah melekat dengan membran sel, molekul yang di bawah vesikula akan dikeluarkan dari dalam sel. Berikut adalah contoh gambar struktur vesikula. Ini dia gambar struktur eksositosis dengan vesikulanya. Terima kasih. Contoh dari transport aktif di dalam tubuh adalah pada jantung. Pada sel otot jantung, terjadi perpindahan beberapa molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi untuk membuat jantung itu bekerja, sehingga jantung berdetak. Alhamdulillah, itulah dari kelompok 10 biologi, presentasi. Semoga ilmu yang kita bahas bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.